Dirahmati Allah, mari kita bersiap untuk mendengarkan kajian sesi kedua untuk peserta dewasa pada malam hari ini dengan tema muamalah harta keluarga yang kedua bersama Ustadz Ami Durfaid Hafidhullah Ta'ala. Kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan dulu catatannya atau minumannya dan juga bisa sembari mengambil kopi yang sudah disediakan oleh panitia di belakang. Sambil menunggu kita akan mulai sesi kajiannya Bapak Ibu, apabila ingin yang hangat-hangat bisa coba mengkondisikan di belakang. Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi kajian dewasa yang kedua dengan tema muamalah harta keluarga. Sesi kedua kepada Ustadz Amin Nurbaid Hafidhullah Ta'ala, kami persilakan falyatafaddal mashkuro. Bagikan ke peserta ya. Bismillah. Baik, silakan Bapak-bapak yang masih di luar bisa segera bergabung untuk duduk di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Kopinya masih ngantri ya untuk yang bawa-bawa. Masih ngantri? Baik, mungkin boleh pesan lalu ditinggal dulu. Insya Allah nanti bisa diambil setelah sudah siap atau mungkin dibantu panitia untuk mengantarkan. Kita mau lanjutkan materi berkaitan dengan fikih harta keluarga dan saya sudah bagikan materi itu di grup. Silahkan dibuka grup WA-nya. Sudah? Baik, silakan dibuka grup WA-nya. Itu sudah saya bagikan fikih harta keluarga. Namun di artikel yang kami sediakan ini baru membahas masalah nafkah. Untuk yang hibah, kemudian harta bercampur dan bawahannya. Kemudian ada lagi masalah zakat keluarga, kemudian pengantar masalah waris, belum kita singgung di situ. Sudah? Insya Allah nanti akan kita siapkan. Baik, cukup. Sekarang kita langsung masuk ke materi terakhir. Jadi materi terakhir yang sudah kita bahas adalah hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan kewajiban nafkah. Lalu berikutnya adalah 4 orang yang wajib dinafkahi. Siapa saja yang wajib dinafkahi? Yang pertama adalah dirinya sendiri. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang dari Bani Udrah
yang menjanjikan budaknya bebas jika dia mati. Ini namanya tadi budak apa, Pak? Budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Namun orang ini tidak memiliki harta selain budak itu. Lalu Nabi SAW membatalkan keinginannya itu dan menawarkan budak itu untuk dijual. Akhirnya dibelilah oleh Nuaim bin Abdullah al-Adawi seharga 800 dirham. Apa yang bisa Anda pahami di sini? Wasiat selagi orangnya masih hidup bisa dibatalkan. Boleh dicatat ya. Wasiat selagi orangnya masih hidup bisa dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Karena wasiat itu sifatnya rencana amal. Diulang. Wasiat itu statusnya adalah rencana amal. Sehingga ketika orang itu masih hidup, maka boleh membatalkan rencananya. Termasuk diantaranya adalah ketika dia merencanakan amal, boleh dia batalkan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, maka wasiat ini harus ditunaikan oleh yang hidup. Karena ini amanah yang dibawa oleh orang yang hidup untuk dilaksanakan. Kita ulangi. Wasiat apabila yang menyampaikan si pemberi wasiat ini sudah meninggal, maka status wasiat ini adalah amanah yang harus ditunaikan oleh orang yang hidup. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orangnya masih hidup, wasiat dibatalkan boleh. Itu sama dengan membatalkan rencana amal. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, maka yang mendapatkan pesan wasiat, status dia mendapatkan amanah sehingga harus ditunaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti isi wasiat ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya. Ini ada di surat Al-Baqarah ya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Siapa yang mengganti isi wasiat ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang ganti isi wasiat. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini. Saya geser dulu ya. Kemudian Nabi SAW setelah menjual budak tadi, seharga berapa? 800 dirham. 800 dirham itu berapa sih Pak? Kalau pakai konversi di zaman Nabi SAW, 800 dirham itu sama dengan 80 dinar. 80 dinar Bapak kalikan 4/4 gram emas. Berapa itu kira-kira? 80 dinar kalikan 4,25 gram emas. Ketemu berapa Mas? 340 gram. Itulah kurang lebih harga budak. Jadi kalau kita ingin tahu semahal apa budak itu, kalau zaman sekarang kan tidak ada. Ya kurang lebih kalau sekarang sama dengan 350-an gram emas. Berarti berapa itu? 800 juta. Sekitar 800 juta. Orang yang dia membebaskan budak, berarti mungkin dia perlu mengeluarkan uang sekitar 800 juta. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, ibda binafsik, fatasaddaq alaiha. Mulailah dari dirimu, penuhi kebutuhanmu. Fa in fadula syai'un fali ahlik. Kalau masih ada sisa, berikan kepada keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Kalau masih ada sisa, berikan kepada kerabatmu. Sehingga di sini urutannya adalah kita sendiri, kemudian keluarga dekat kita, baru kemudian keluarga yang lebih jauh.
Dan ahlun di sini artinya adalah istri, kemudian diberikan kepada, jika masih ada sisa diberikan kepada yang lain. Berikutnya, nafkah untuk anak keturunan. Yang ini menjadi tanggung jawab orang tua. Baik, kita jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Jadi posisi hubungan seseorang dengan orang di sekitarnya itu kan ada 3 ya. Ada usul, ada furu', dan ada hawashi. Bahwa jalur nasab atau orang yang berada di sekitar kita itu ada 3 jalur ini. Usul itu berarti bapak ke atas. Furu' anak ke bawah. Anak, cucu, cicit, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Nah, itu semuanya namanya apa? Furu'. Kalau hawashi berarti yang ke samping. Hawashi ini mencakup saudara, paman. Paman itu masuk hawashi ya. Karena dia berada di samping bapak atau di samping ibu. Dan termasuk keturunannya, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Baik, inilah 3 jalur nasab. 3 jalur nasab, ada usul, ada furu', ada hawashi. Kita lanjutkan. Furu' yaitu keturunan, menjadi tanggung jawab usul orang tua. Seperti nafkah untuk anak menjadi tanggung jawab orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi bapak yang memiliki anak untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian dengan ukuran yang wajar. Lalu berikutnya adalah nafkah untuk usul, menjadi tanggung jawab furu'. Seperti nafkah untuk bapak ibu yang menjadi tanggung jawab anaknya. Sehingga dalam Islam ada hukum berkebalikan. Waktu anak tidak mampu, orang tuanya wajib ngasih nafkah. Ketika orang tua nggak mampu, anak yang mampu wajib ngasih nafkah. Sehingga anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, dan bagian dari bentuk berbakti adalah memberikan nafkah kepada orang tua. Bahkan Nabi SAW mengizinkan bagi orang tua untuk mengambil harta anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, makanya tadi ya, wanita yang menjadi istrinya Abu Sufyan, siapa namanya? Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah, beliau mengalami kasus apa dengan suaminya? Nafkahnya kurang. Saat nafkahnya kurang, Nabi SAW mengizinkan kepada Hindun, silahkan kamu mengambil harta dari suamimu sesuai dengan nilai yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Maka orang tua juga seperti itu. Jika ada orang tua yang dia membutuhkan tapi nggak dikasih oleh anak, maka orang tua boleh mengambil harta dari anaknya. Status ini sebagai nafkah. Istri boleh ngambil harta suami tanpa izin suami dengan status nafkah. Orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa izin anaknya dengan status nafkah. Sebagaimana anak boleh mengambil harta orang tuanya tanpa seizin orang tuanya dengan status nafkah. Itu jika tidak dipenuhi, maka dia boleh mengambil sesuai haknya. Selanjutnya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang sahabat yang mengadukan ayahnya yang mengambil hartanya tanpa izin darinya. Lalu Nabi SAW menyampaikan ke anak itu, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Sehingga kau nggak boleh tarik lagi apa yang sudah diambil oleh ayahmu.
Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Selanjutnya nafkah yang keempat adalah nafkah untuk istri yang menjadi kewajiban suami. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami adalah pemimpin bagi istrinya disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan infak harta dari harta pribadi suami. Maka dengan pernyataan aku terima pernikahannya, qabiltu nikahaha, maka sah sebagai apa Pak? Suami istri. Dan ketika sang suami sudah diizinkan untuk kumpul dengan istrinya, maka dia berkewajiban ngasih nafkah ke istrinya. Bapak tulis di sini ya. 2 syarat wajib nafkah suami ke istri. Ada 2 ya. Yang pertama, sudah terjadi akad nikah yang sah. Sudah terjadi akad nikah yang untuk kumpul. Dipisah misalnya, maka suami belum wajib memberikan nafkah pada istrinya. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan keluarganya. Nah, dengan Abu Bakar, yang memberi nafkah adalah Abu Bakar. Sampai setelah kumpul dengan Nabi SAW, barulah Aisyah menjadi tanggung jawab Rasulullah. Nah, ini terkadang bisa kita jadikan sebagai solusi ya. Apabila ada sepasang laki perempuan yang masih muda, misalnya mahasiswa dengan mahasiswi, sudah terlanjur larang karena takut si lelaki nggak bisa ngasih nafkah. Kekhawatiran orang tua tidak bisa mengawasi. Lawan jenis dengan pacarnya. Padahal mereka sudah sama-sama ridho. Pihak lelaki ridho, pihak perempuan. Sehingga pasca akad nikah, yang pengantin laki kembali ke keluarganya, pengantin perempuan kembali ke keluarganya, maka tidak ada kewajiban nafkah bagi pengantin pria ini sampai mereka diizinkan untuk bergabung. Sehingga mereka mau berinteraksi, mau WA-WA-an, mau telepon-teleponan, terserah. Tapi kamu tidak boleh kumpul sesuai dengan kesepakatan di awal. Silahkan, tertunda dulu selama sekian tahun. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak Pak habis akad nikah nunda kumpul? Ya sah-sah saja. Itu adalah hak mereka berdua. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pembahasan tentang masalah nafkah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Sekarang kita lanjutkan pembahasan ke hibah dan hadiah. Pembahasan hibah dan hadiah. Pembahasan hibah dan hadiah. Ada satu sisi kesamaan antara hibah dan hadiah. Apa sisi kesamaannya? Di luar kebutuhan. Hibah dan hadiah itu di luar kebutuhan pokok. Begini Pak ya. Baik.
Lalu bedanya apa Pak? Kalau hibah ini tanpa sebab. Hibah diberikan tanpa sebab. Sedangkan hadiah ini diberikan sebagai penghargaan atau prestasi atau untuk mewujudkan rasa cinta. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, berikanlah, saling memberilah hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Dah? Sehingga hadiah bersyarat itu boleh nggak Pak? Syaratnya berbayar. Nah, kalau syaratnya berbayar jadinya gharar. Tapi kalau syaratnya tidak, ya, kamu saya kasih hadiah. Nah, hadiah bersyarat seperti ini. Boleh, tapi syaratnya tidak boleh. Nanti saya kasih hadiah judi dan gharar. Maka kita kan biasanya membagikan giveaway, tapi syaratnya itu boleh nggak Pak? Kamu share baru dapat giveaway, dapat hadiah, boleh atau tidak? Tapi kan keluar pulsa, nonton YouTube juga keluar pulsa. Itu nggak, jangan diperhitungkan. Kamu menghafal butuh tenaga. Kamu lari misalnya, siapa yang berhasil lari dari titik ini sampai titik sana, yang duluan dapat hadiah. Butuh tenaga nggak? Butuh. Tenaga itu makan beli dulu, ya nggak kayak gitu. Nanti nggak ada kegiatan di sekitar kita yang tidak lepas dari gharar. Sehingga ngitungnya nggak seperti itu, tapi ngitungnya adalah kegiatan yang kamu lakukan ini yang sebenarnya gratis, tapi untuk menempuh itu kamu harus melakukan effort tertentu, maka effort ini tidak diperhitungkan. Usaha ini tidak diperhitungkan. Baik, selanjutnya ada beberapa ketentuan hibah atau hadiah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kami ajak untuk membedakan antara sedekah dengan hadiah. Apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Dilihat dari status sosialnya, maka sedekah diberikan kepada orang yang lebih rendah. Orang yang lebih rendah status sosialnya. Misalnya fakir miskin, kemudian orang yang apalagi dalam keadaan kesusahan, terlilit utang dan seterusnya. Sedangkan hadiah umumnya diberikan kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya. Contohnya Pak, kepada atasan, atau orang yang lebih kaya, atau orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita. Baik, oleh karena itu Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah, tapi beliau boleh menerima hadiah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak boleh menerima sedekah. Karena sedekah itu dari orang yang status sosialnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
ada orang yang lebih kaya daripada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Saya ulangi ya, banyak orang yang lebih kaya dibandingkan Nabi Muhammad SAW dari sisi materi, tapi tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Baik. Karena itu Nabi SAW tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima sedekah, termasuk juga ahlul bait. Ini ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum. Ada salah satu dosen di UIM, beliau membawa segepok duit. Begitu masuk, dosen ini langsung naruh duit tadi di atas meja. Dah? Lalu beliau tanya kepada seluruh mahasiswa, siapa di antara kalian yang ahlul bait? Ada salah satu ngacung. Sudah? Begitu ada salah satu yang ahlul bait, dosen ini kemudian minta, silahkan ini uangnya bagikan kepada seluruh mahasiswa kecuali kamu yang ngacung tadi. Karena ini zakat dan ahlul bait tidak boleh terima zakat. Makanya sebagai gantinya ya, ketika Nabi SAW tidak boleh terima zakat, beliau boleh terima hadiah. Karena hadiah tadi kan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Maka Nabi SAW dan juga ahlul bait plus ahlul bait, maka dia punya hak ghanimah. Punya hak ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Punya hak ghanimah. Dan ini merupakan tanggung jawab Baitul Mal, kas negara. Baik. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidhil qurba, dan seterusnya. Apa yang harta yang telah Allah sediakan kepada kalian min ahlil qura, hasil rampasan dari ahlul qura, penduduk negeri yang ditaklukkan. Falillahi walir rasul, maka di situ ada hak Allah dan ada hak Rasul. Nah, hak Rasul di sini adalah ahlul bait. Maka ahlul bait dia berhak dapat ghanimah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ghanimah. Ya. Di surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walir rasul. Ketahuilah, ghanimah apapun yang kalian dapatkan sesungguhnya itu milik Allah, ada 1/5-nya 20% dan juga milik Rasul. 20% ghanimah milik Allah dan Rasulnya. Nah, ketika di situ ada ghanimah yang merupakan hak Nabi SAW dan Ahlul Bait, maka ini dijaga dengan diberi dari Baitul Mal, dengan diberikan dari Baitul Mal atau kas negara. Sehingga Ahlul Bait Nabi SAW mereka diberi kas negara. Sebagai ganti mereka tidak terima zakat. Wallahu a'lam. Ada salah satu pejabat Saudi di Atase Jakarta ya. Di Atase Jakarta, kalau nggak Atase ya kedutaan besar Saudi. Itu beliau namanya Syekh Al-Hazimi. Syekh Al-Hazimi ini Ahlul Bait. Dan saya dapat kabar bahwa
Ahlul Bait di Saudi itu diberi kas negara, diberi dari kas negara Saudi karena status mereka sebagai Ahlul Bait. Ya, maka mereka dicukupi. Sehingga di antara negara yang peduli terhadap hak Ahlul Bait adalah Saudi. Ahlul Bait yang asli itu diberi kecukupan dari kas negara. Sebagai ghanimah yang 1/5 tadi ya. Nah, itu digantikan dengan Baitul Mal. Haknya dijaga, diambilkan dari Baitul Mal. Selanjutnya kita beralih ke hibah sekarang. Sudah mulai ngantuk? Belum? Hah? Ada coffee break? Belum dimakan? Masya Allah, di sebelah kanan dan kiri untuk Bapak Ibu ada snack. Berarti kita break dulu agar Bapak Ibu bisa menikmati snack. Silakan diambil, taruh di meja, lanjut belajar ya. Baik, silakan.
Cek, bismillah. Alhamdulillah. Baik, saya kira waktu break selesai ya. Kita lanjut. Silakan fokus kembali bersama kopi dan aneka hidangan yang sudah disediakan. Kita akan membahas tentang hibah. Ada beberapa ketentuan hibah yang berstatus sah. Yang pertama, harus diberikan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Sehingga jika orang yang memberikan hibah itu sudah dalam kondisi sakit-sakitan, maka statusnya seperti wasiat. Bapak kasih catatan tambahan, jika hibah dinyatakan dalam kondisi sakit, misalnya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, atau menjelang wafat. Nah, hibah yang diberikan dalam kondisi sakit ini dihukumi sebagai wasiat. Dihukumi wasiat. Baik, ini catatan yang pertama. Yang kedua, bahwa hibah itu harus ada akad. Hibah harus ada akad. Akad ini berupa pernyataan. Pernyataan hibah. Misalnya orang menyatakan, aku hibahkan ini, atau aku berikan ini. Intinya dengan bahasa apapun yang semakna dengan mengalihkan kepemilikan tanpa sebab. Oleh karena itu tidak ada istilah hibah otomatis. Sebab yang otomatis itu namanya warisan. Warisan itu otomatis. Kalau hibah harus ada akad. Sudah? Nah, pernyataan hibah bisa dengan bahasa apapun yang dipahami sebagai hibah. Misalnya dengan menyatakan, aku berikan ini kepadamu, aku hibahkan ini kepadamu, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, hibah yang sah, hibah
harus diserahkan. Jika dinyatakan tapi tidak diserahkan, maka belum pindah hak milik. Ya. Sehingga kalau seorang suami misalnya bilang ke istrinya, nanti kamu saya kasih emas 2 gram, nanti saya kasih emas 5 gram, saya kasih emas 10 gram. Cuman ngomong seperti itu dan tidak ada benda emas yang diserahkan, maka ini belum sah sebagai hibah yang pindah hak milik. Artinya gimana Pak? Kalaupun nggak jadi ya sudah, nggak ada apa-apa. Sebab yang seperti ini belum sah sebagai hibah. Kita ulangi ya. Hibah jika hanya pernyataan lisan tapi belum ada penyerahan apapun, maka belum sah sebagai hibah. Apa dalilnya Pak? Kita coba lihat hadis berikut ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memberikan hibah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya bunai. Anda lihat hadis berikut ini ya. Aisyah bercerita, dan di sini hadisnya sahih. Kalau ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, Al-Baihaqi dan seterusnya. Ini juga sama, juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Saya pakai yang redaksi ini saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, nahalani Abu Bakar radhiyallahu anhu jada 20 wasaqan min malil ghabah. Abu Bakar As-Siddiq pernah memberikan kepadaku harta senilai sekian wasak, 20 wasak di daerah Ghabah, di luar Madinah. Daerah Ghabah di mana? Di luar Madinah. Sehingga karena jauh, maka Aisyah belum menerimanya. Abu Bakar cuman menyatakan, aku berikan ini kepadamu, tapi hartanya di Ghabah. Falamma hadaratul wafat, ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, qala, Abu Bakar mengatakan, wallahi ya bunayya, demi Allah wahai putriku, ma minan nasi ahabbu ilayya ghinan minki ba'di. Tidak ada satupun orang yang aku berharap hidupnya berkecukupan pasca aku mati selain kamu. Abu Bakar berharap sekali agar hidupnya Aisyah berkecukupan pasca ditinggal mati oleh ayahnya. Karena Abu Bakar tahu putrinya ini adalah calon pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, Aisyah itu menjadi janda dari usia 19 tahun sampai 60, ada yang menyebutkan wafat di usia 63 tahun atau 64 tahun. Berarti jadi janda berapa lama itu Pak? Lama sekali. Padahal beliau tidak punya anak, masih muda, secara fisik bagus, tapi jandanya Nabi SAW dilarang nikah pasca beliau wafat. Dan itu aturan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tankihuhunna min ba'dihi abada. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kaum muslimin untuk menikahi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kalimatnya gimana? Baik, di surat Al-Ahzab ayat 53. Di situ ada kalimat
wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Bapak lihat di baris paling bawah. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sebelumnya itu ada kata atasnya wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah, wala tankihu azwajahu, dan janganlah kalian menikahi istri-istri beliau, mim ba'dihi, setelah beliau wafat, abadan, selamanya. Jadi mulai usia sekitar 20 tahun, anggaplah dihitung dari 20 tahun ya, sampai 60 sekian tahun beliau jadi janda. Berarti beliau menjanda 40 sekian tahun. Maka Aisyah ketika itu banyak berpuasa sunnah dalam rangka untuk menurunkan potensi syahwat karena beliau masih muda. Baik, kita sambung. Nah, Abu Bakar beliau berharap Aisyah ini berkecukupan. Wala a'azzu alayya faqran ba'di minki. Dan tidak ada manusia yang membuat aku lebih takut untuk mengalami kemiskinan setelah aku meninggal daripada kamu. Aku sangat khawatir kamu itu nanti mengalami kekurangan ketika aku meninggal. Wa inni kuntu nahaltuki jada ishrina wasaqan. Dan dulu aku pernah memberikan kepadamu 20 wasak harta yang ada di daerah Ghabah. Kata Abu Bakar, walau kunti jadatihi wah tastihi kana laki. Andaikan dulu kau telah menerimanya, maka itu jadi milikmu. Andaikan dulu kau telah menerimanya, maka itu jadi milikmu. Wa innama huwal yauma, namun harta itu mulai hari ini malul warith, menjadi harta warisan. Wa innama huma akhwaki wa ukhtaki, dan di situ ada saudara-saudarimu. Faqtasimuhu ala kitabillah, maka bagilah sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi yang sudah pernah dikasihkan oleh Abu Bakar kepada Aisyah, tapi belum diserahkan kepada Aisyah, menjelang wafatnya Abu Bakar dibatalkan. Ini artinya apa, Pak? Hibah kalau hanya sebatas lisan tapi belum diserahkan, belum sah sebagai hibah. Sehingga hibah itu sah jika sudah diserahkan. Sudah? Baik. Oleh karena itu kalau ada kasus ya, orang tua yang sering mengumbar janji ke anaknya. Ya, misalnya dia bilang ke anak pertama, besok kalau bapak mati ini jadi punya kamu. Ketika ketemu anak kedua, dia bilang yang sama, besok kalau bapak mati ini jadi punya kamu. Ketemu anak ketiga, dia bilang yang sama, besok kalau bapak mati ini jadi punya kamu. Ketemu anak keempat yang sama, besok kalau bapak mati ini jadi punya kamu. Besoknya bapaknya mati. Akhirnya 4 anak ini apa? Rebutan. Kemarin bapak bilang, kalau bapak mati ini jadi punya saya. Anak kedua juga sama, ketiga sampai keempat juga sama. Akhirnya gimana? Mereka berantem gara-gara ucapan bapaknya tadi. Yang mungkin kurang ngerti dengan apa yang dia sampaikan. Makanya sebaiknya kalau ingin meninggalkan sesuatu untuk anak-anak, serahkan kepada aturan warisan, adalah biar Allah yang bagi. Dan aturan warisan itu Allah yang bagi. Baik. Selanjutnya, jadi hibah harus diserahkan. Jika dinyatakan tapi tidak diserahkan, maka belum pindah hak milik, sehingga bisa dibatalkan. Sehingga bisa dibatalkan. Kemudian yang keempat, aturan khusus hibah untuk anak. Hibah untuk anak di sini wajib sama. Dalam hal ini laki dan perempuan perbandingannya 1:1. Kok bisa, Pak? Sebab ini bukan warisan. Karena bukan warisan, maka
bisa diserahkan kepada anak 1:1. Nah, coba Bapak lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mendapatkan pertanyaan dari Bashir, ayahnya Nu'man. I'dilu baina auladikum. Nah, seperti ini ya. Coba kita baca hadisnya. Nu'man bin Bashir bercerita. Nu'man ini sahabat dan dia anak. Bashir juga sahabat dan dia bapaknya Nu'man. Nu'man bercerita, "A'tani abi atiyatan." Bapakku memberikan hibah kepadaku. Faqalat Amrah bintu Rawaha. Lalu ibuku yang bernama Amrah bintu Rawaha mengatakan, "La ardo, aku tidak ridho dengan hibah itu hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi." Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyatan." Aku memberikan hibah untuk anakku yang ibunya bernama Amrah bintu Rawaha. Fa amaratni an ushhiduka ya Rasulullah. Dan beliau menyuruhku agar menjadikan Anda sebagai saksi ya Rasulullah. Bahasa lainnya minta restu. Kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Apakah kamu juga memberikan hibah kepada anak-anakmu yang lain seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Qala, jawab Bashir, la, tidak. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak kalian. Ya. Dan ini penting ya, salah satu di antara akhlak mulia orang tua adalah dia bisa bersikap adil kepada anaknya. Jadi kalau ada orang yang bilang, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Indonesia harus punya pemimpin yang adil. Ya, orang tua harus jadi pemimpin yang adil. Pemimpin bagi siapa? Anak-anaknya. Maka dulu sebagian ulama salaf, ya, ulama masa silam, mereka ketika mencium anak itu harus adil. Ketika mencium anak saja mereka diusahakan adil. Sehingga satu dicium, yang lain dicium. Tujuannya agar tidak menampakkan keberpihakan kepada salah satu anak, tapi menyingkirkan anak yang lain. Itu bahaya, Pak. Karena itu terkadang bisa menimbulkan permusuhan di antara anak. Memang terkadang rasa cinta orang tua kepada anak itu berbeda. Tapi tidak boleh menampakkan rasa sayang atau melebihkan sebagian anak di antara anak yang lain di hadapan anak yang lain. Karena itu nanti akan bisa memicu terjadinya sengketa antar sama anak. Nabi SAW mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Bersikaplah adil di antara anak kalian. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Sawwi baina auladikum." Samakan di antara anak-anak kalian. Walhamdulillah. Maka hibah untuk anak wajib sama. Yang kelima, hibah untuk anak boleh ditarik kembali. Hibah untuk anak boleh ditarik kembali walaupun sudah diterima. Ya. Apa dalilnya? Nabi SAW
pernah menyebutkan hal ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Berikut kita bacakan hadisnya. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "La yahillu lirajulin ayyu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illa alwalida fima yu'ti waladahu." Tidak halal bagi seseorang ketika dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain, fayarji'a fiha, kemudian dia ambil kembali, dia tarik lagi, kecuali hibah dari orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Wa mathalul ladzi yu'til atiyah, perumpamaan orang yang memberikan hibah, tsumma yarji'u fiha, kemudian dia tarik lagi, kamatsalil kalbi ya'kulu, seperti anjing yang makan, fa idza syabi'a, begitu kekenyangan, qa'a, dia muntah, tsumma ada fi qai'ihi, kemudian dia makan kembali muntahannya. Ya. Ini perumpamaan yang sangat buruk bagi orang yang menarik kembali hibah. Maka apa yang kita sudah serahkan ke orang lain, jangan diambil lagi. Kecuali apa Pak? Apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah, ini 5 aturan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah hibah. Satu lagi Pak, 6. Hibah boleh totalitas. Dalam arti tidak dibatasi maksimal sepertiga atau angka lainnya. Sehingga enggak ada istilah hibah maksimal sepertiga. Tidak demikian. Kalau wasiat maksimal sepertiga, tapi kalau hibah boleh lebih dari sepertiga. Apa dalilnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hartanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya sudah totalitas. Nah, maka hibah boleh totalitas. Sehingga begini Pak, Bapak ngasih hibah kepada anaknya, sudah? Harta Bapak sudah habis, sudah saya kasihkan ke kalian semua. Nah sekarang kan Bapaknya nggak punya rumah, terus Bapaknya ikut tinggal di rumah yang ditempati oleh anaknya, yang dia berikan kepada anaknya. Rumah hasil hibah. Berarti gimana jadinya Pak? Bapak ini jadinya nunut anak, padahal sebelumnya anak nunut Bapak, karena rumahnya sudah dihibahkan ke anak. Boleh nggak seperti itu Pak? Boleh. Karena hibah boleh totalitas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Demikian karena komplotan anak-anak sudah pada datang. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas di malam ini bermanfaat. Ada apa ini? Hadiah. Nah, insyaallah ini hadiah. Ada hadiah berupa apa saja ini? Dari sponsor. Sponsor yang pertama ANB Store. Hadiahnya buku. Pertanyaannya, jelaskan 3 syarat hadiah yang sah. 3 syarat hadiah yang sah. Boleh angkat tangan. Jelaskan 3 syarat hadiah yang sah. Ada? Angkat tangan Bapak atau Ibu? Tidak ada? Baik.
Ini silakan. Bapak lebih duluan. 3 syarat apa tadi? Hadiah yang sah. Pertama. Bismillah, izin menjawab. Nah, silakan. Hadiah bisa sebagai penghargaan atau prestasi. Hadiah bentuknya bisa penghargaan bagi yang berprestasi. Hadiah di luar kebutuhan pokok. Hadiah itu di luar kebutuhan pokok. Yang terakhir, hadiah diberikan kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya. Ya? Hadiah diberikan kepada orang dengan status sosialnya lebih tinggi. Hadiah diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Baik, alhamdulillah dapat hadiah. Ini status sosialnya lebih tinggi ya? Oh enggak ya, Masya Allah. Bapak dapat umur yang kedua, ditambah lagi ini langsung double ya, Masya Allah. Baik. Biar cepat habis. Nah, kita mau kasih hadiah ini nih, buku pengantar ilmu waris. Nah, ada? Pertanyaannya, nanti cukup angkat tangan saja ya. Siapa di antara jamaah yang kedua orang tuanya sudah meninggal, ya, tapi Anda nggak dapat warisan sama sekali? Siapa di antara jamaah yang kedua orang tuanya sudah meninggal tapi nggak dapat warisan? Ada? Hah? Nggak dapat warisan? Oh, belum dibagi. Oh, sudah ada jatahnya tapi belum dibagi. Yang orang tuanya sudah meninggal tapi sama sekali tidak meninggalkan warisan. Ada? Oh, jenengan? Saya itu. Tapi buku ini sudah punya ya? Ilmu waris. Pengantar ilmu waris. Belum? Masya Allah. Pak D Totok langsung dapat hadiah. Selanjutnya. Hah? Itu warisan. Anggap saja itu warisan ya. Berikutnya. Buku umur kedua. Pertanyaannya. Sebutkan 5 syarat hibah yang sah untuk ibu-ibu. 5 syarat hibah yang sah ibu-ibu. Angkat tangan yang tinggi nanti dikasih mikrofon. Nah, silakan. Bismillah. Syarat hibah yang sah harus diberikan dalam keadaan sehat untuk pemberi hibahnya. Jika hibah dinyatakan dalam keadaan sakit, maka dihukumi sebagai wasiat. Yang kedua, hibah harus ada akad atau pernyataan hibah. Hibah harus diserahkan. Jika dinyatakan saja tanpa adanya diserahkan, maka belum atau tidak sah atau bisa dibatalkan. Kemudian hibah untuk anak wajib sama, yaitu 1:1 karena hibah bukan merupakan warisan. Kemudian hibah untuk anak boleh ditarik kembali walaupun sudah diterima. Dan hibah boleh totalitas atau tidak dibatasi. Baik, betul nggak? Betul, baik. Dapat hadiah, double hadiahnya ya. Umur yang kedua plus apa ini? Selanjutnya, ini baju, Insya Allah. Yang ukurannya 5XL. Ada? Enggak ada. Baju hadiah, pertanyaannya cukup ringan ya. Bolehkah wasiat dibatalkan? Kalau boleh, ketentuannya apa? Nah, silakan. Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. boleh dibatalkan asalkan yang membuat wasiat masih hidup. Boleh dibatalkan Jika yang membuat wasiat masih hidup. yang membuat wasiat masih hidup. Kemudian tidak boleh dibatalkan jika Tidak boleh dibatalkan jika yang membuat wasiat sudah meninggal. baik. Kenapa tidak boleh dibatalkan?
jika sudah meninggal? Karena jika sudah meninggal itu akan menjadi amanah bagi yang mendengarkan wasiat tersebut. Yang menerima wasiat. Baik, alhamdulillah jawabannya betul ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, masih ada 2 hadiah lagi. Ini, oh masya Allah, jaket ANB. Nah, jaket ANB. Nah. Baik. Untuk peserta yang daftarnya paling banyak jumlah anggota keluarganya. Hah? Pak Reri. Pak Reri, mana Pak Reri? Pak Reri, daftar berapa Pak? 7 kamar. 7 kamar. Berapa Pak? 17 orang Ustaz. 17 orang, itu berapa kamar itu? 6 Ustaz. Oh, enggak kurang. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, ini hadiahnya paling. Oh sama, kaos ANB. Pertanyaannya, tadi kita sudah jelaskan perbedaan antara hadiah dengan sedekah. Jelaskan. Apa perbedaan antara hadiah dan sedekah? Ini untuk ibu-ibu aja ya, untuk ibu-ibu. Apa perbedaan antara hadiah dan sedekah? Baik, silakan. Ada yang sudah angkat tangan Mas Andro? Nggih, Ustaz. Ibu berdiri Bu, biar mikrofonnya nggak salah sasaran. Yang berdiri. Ustadz, kalau hadiah diberikan kepada orang yang lebih tinggi sosialnya, tingkat sosialnya, atau orang yang lebih kaya kayak gitu. Kalau yang sedekah diberikan kepada orang yang lebih rendah, tingkat sosialnya, atau orang yang tidak mampu. Berarti kalau dari suami ke istri itu sedekah atau hadiah? Hadiah. Kenapa? Status sosial istri lebih tinggi? Enggak. Karena memang kewajiban suami. Kalau kewajiban suami kan nafkah. Apakah suami wajib ngasih hadiah ke istri? Tidak wajib, tapi boleh. Boleh. Disarankan. Pertanyaannya, kalau suami ngasih hadiah ke istri itu berarti status sosialnya lebih tinggi mana? Tidak, sama-sama sih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Baik, fungsinya penghargaan ya. Fungsinya sebagai apa? Penghargaan. Alhamdulillah dapat hadiah. Ini bukan karena masalah status sosial ya. Ini penghargaan. Ada pertanyaan satu yang kayaknya perlu diangkat. Ini pesanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon nasihat untuk kami para istri yang seringnya merasa kurang ridho jika suami lebih memilih fokus nafkah terhadap keluarganya. Dikarenakan orang tua seperti menyerahkan semua tanggung jawab kepada suami selaku anak pertama. Baik. Kalau suami Anda surganya tinggi, kira-kira istrinya ada di mana? Kita ulangi ya. Bagi ibu-ibu, ketika suami Anda mendapatkan kedudukan surga yang tinggi, kira-kira istrinya ada di mana? Nah, ketinggalan di bawah. Suaminya bareng bidadari. Atau istrinya ikut suaminya? Ikut suami. Karena istri di surga akan menjadi istri di dunia akan menjadi istri di surga apabila semuanya masuk surga. Oleh karena itu, dukung suami Anda agar mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dan salah satunya adalah ketika dia berbakti kepada orang tuanya, ketika dia berbuat baik kepada sesama, ketika dia menderma dengan hartanya, dan seterusnya. Anda nggak usah takut. Nanti kalau suami saya bisa seperti itu, saya bisa apa Pak?
Anda tidak perlu khawatir, mungkin Anda tidak beramal dari sisi harta yang Anda punya, tapi ketika suami Anda melakukan amalan-amalan tersebut sehingga diterima oleh Allah dan surganya tinggi, maka sang istri akan turut mendapatkan manfaatnya. Makanya nggak perlu dihalangi selama kewajiban Anda terpenuhi. Selama kewajiban dan hak Anda terpenuhi. Kalau hak Anda kurang, silahkan minta. Tapi kalau hak Anda sudah terpenuhi, kemudian suami beramal dari sisi yang lain, silahkan didukung. Tidak ada yang hilang dan rizki Anda tidak akan berkurang. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Nah, insyaallah. Ya. Ya, tadi dijelaskan bahwa pemberian hadiah yang hanya merupakan pernyataan, barangnya belum diserahkan adalah tidak sah. Bagaimana kalau surat pernyataan itu melalui akte notaris? Apakah ini juga tidak sah? Wallah, makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi pernyataan mau menggunakan akte notaris atau secara lisan, secara hukum syar'i sama saja. Oleh karena itu kalau kita bicara dari sisi hukum syar'i, maka hibah atau hadiah baru sah pindah hak milik jika objeknya sudah diserahkan. Tapi kalau objeknya belum diserahkan, maka statusnya belum pindah hak milik. Oleh karena itu, jika sudah diaktakan notaris, segera diserahkan. Sehingga legal secara negara dan legal secara syar'i. Begitu Bapak? Sama saja, hibahnya mau tanah, mau rumah, serah terima tanah bisa nggak Pak? Bisa? Gimana? Bahwasanya surat hibah ini jadi bukti untuk balik nama, sah. Sehingga serah terima barang itu tergantung jenisnya. Kalau tanah kan tidak mungkin dicabut dipindah Pak. Maka tanah serah terimanya ketika orang tua misalnya sudah menyerahkan sertifikat, atau orang tua sudah mempersilahkan anaknya, silahkan kamu garap, kamu balik nama, sudah saya serahkan semuanya. Walaupun tanahnya nggak geser. Rumah juga sama, nggak mungkin digeser. Tapi kalau benda-benda kecil seperti HP atau sepeda motor atau mobil, ini kuncinya, ini STNK BPKB, wis, mobil ini jadi milik kamu. Sah nggak hibah mobil? Sah. Tapi kalau mobilnya masih di Jakarta, kemudian pernyataannya di Jogja, bapak sama anak sama-sama di Jogja, kamu saya kasih mobil ya, mobilnya ada di Jakarta. Sampai bapaknya mati, belum diserahkan ke anak. Maka kasusnya seperti Aisyah tadi, jadinya apa? Batal. Nah, untuk objek yang tidak bergerak seperti tanah, rumah atau properti yang lainnya, serah terimanya ya menyesuaikan. Sehingga kalau orang tua sudah mempersilahkan 100% anaknya untuk memanfaatkan, berarti sudah diserahkan. Begitu Bapak? Kalau prosedur di tempat kita, surat hibah notaris itu sebagai lampiran untuk balik nama. Dan itu sah, berarti sudah diserahkan. Baik, mungkin itu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi sesi kedua pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang masih